Waktu aku kecil, aku sering duduk di kursi becak ayahku. Bukan sebagai penumpang, tapi karena aku nemenin beliau narik becak. Ayahku penarik becak. Badannya kecil, tapi semangatnya kayak raksasa. Pagi-pagi udah keluar rumah, bawa bekal nasi sama sambal. Terus ayah bilang, "Nak, kamu harus sekolah yang tinggi, biar jangan jadi tukang becak kayak bapak," katanya sambil tersenyum. Dulu aku kira becak itu mainan, tapi makin besar aku sadar itu alat ayahku untuk berjuang supaya aku bisa sekolah. Pernah suatu malam aku pura-pura tidur. Kulihat ayah membuka dompetnya. Isinya cuma uang koin receh. Tapi dia tetap nyepilin uang 1.000 di tasku buat jajan. Hari kelulusan SMA, aku nangis. Bukan karena senang, tapi karena aku lihat tangan ayah semakin tua dan becaknya mulai berkarat. Tapi dia tetap narik karena aku kuliah kedokteran. Impian ayah kami yaitu membangun dari peluh dan doa. Hari aku disumpah jadi dokter, ayah berdiri di sudut ruang. Baju lusuh, topi becaknya masih ia bawa. Kupeluk dia dengan erat sambil bilang, "Pak, aku dokter sekarang, dan semua ini karena becakmu." Dia menangis. Aku juga. Karena hari itu penumpang becak kecil itu akhirnya bisa menyembuhkan orang lain. Namanya Nino. Umurnya baru 8 tahun. Anak kecil yang sering lari-larian keliling rumah pakai kaos sobek dan celana bolong lututnya. Tapi yang paling khas dari Nino, dia selalu membawa celengan ayam warna merah muda. Celengan itu bukan mainan, bukan juga pajangan, tapi benda paling berharga di hidup Nino. Setiap sore saat ibunya pulang dari jualan gorengan keliling kampung, Nino selalu nunggu di depan pintu. Bukan buat minta jajan, tapi minta kembalian. "Bu, ada uang logam gak?" sebut Nino. Ibunya kadang ngasih 1.000, kadang 500, kadang cuma recehan koin. Tapi Nino selalu loncat kegirangan. Langsung disimpan di celengan ayam itu rapat-rapat supaya tidak ada yang ambil. "Nino nabung," sebut ibu. "Iya bu, biar bisa beli sepatu baru buat ibu," sebut Nino. "Yang warna ungu kayak yang ibu suka." Ibu Nino cuman senyum. Kadang matanya berkaca-kaca, tetapi dia cuma elus kepala anaknya. Hari-hari berlalu, celengan makin berat. Tapi tiba-tiba suatu hari, badai datang ke rumah kecil mereka. Ibunya jatuh sakit parah, demam tinggi, menggigil, dan tak bisa jualan selama beberapa hari. Ayah Nino kerja serabutan, penghasilan gak tentu, rumah hampir kosong, beras tinggal segenggam. Dan malam itu, saat ayah terduduk lemas di lantai sambil menggegangi istrinya, Nino bilang dan bawa celengannya datang. Dia membawa celengan ayam itu lalu disodorkan ke ayahnya. "Ini ya, buka aja, bawa ibu ke dokter ya," sebut Nino. Ayah diam
Air matanya jatuh ke lantai. Lantainya pun kayu yang retak-retak. Celengan itu dibuka. Isinya koin recehan, beberapa lembar ribuan uang, bahkan ada kancing baju yang ikut masuk. Tapi cukup buat bayar ojek online ke klinik, cukup buat beli obat, cukup untuk nyelamatin ibunya. Dan setelah ibunya pulih, Nino bilang, "Mama, sepatunya nanti aja ya, yang penting ibu jangan sakit lagi." Dari celengan ayam itu aku belajar, cinta yang tulus gak harus mahal, kadang harus cukup recehan dan niat yang gak pernah padam.